Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 32. Bangun dari mimpi. Ketika Franz kembali sadar, ia masih merasa seperti berada dalam mimpi. Ia mengira dirinya berada di dalam makam, tempat sinar matahari nyaris tak mampu menembus ke dalamnya. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh batu, lalu bangkit duduk dan mendapati dirinya berbaring di atas mantelnya, burnous, di atas ranjang semak heather kering yang lembut dan harum. Mimpi itu telah lenyap dan seolah patung-patung itu hanyalah bayangan dari kubur. Mereka menghilang begitu ia terjaga. Ia melangkah beberapa langkah ke arah tempat cahaya datang, dan segala kehebohan mimpi itu digantikan oleh ketenangan kenyataan. Ia sadar berada di dalam sebuah gua, lalu berjalan ke arah mulut gua, melalui celah seperti jendela kubah. Ia melihat langit biru dan langit biru muda. Udara dan air berkilauan dalam sinar matahari pagi. Di pantai, para awak kapal duduk sambil mengobrol dan tertawa. Dan sekitar 10 yard dari mereka, perahu berlabuh bergoyang anggun di atas air. Beberapa saat lamanya ia menikmati hembusan angin segar yang membelai dahinya, sambil mendengarkan deburan ombak di pantai yang meninggalkan renda busa seputih perak di bebatuan. Ia tak langsung berpikir atau merenung, terpesona oleh pesona ilahi yang terkandung dalam keindahan alam. Terlebih setelah mimpi yang begitu fantastis. Perlahan-lahan, pemandangan dunia luar yang tenang, murni dan megah itu mengingatkannya pada ilusi mimpinya dan membangkitkan kembali ingatannya. Ia teringat kedatangannya di pulau itu, perkenalannya dengan seorang pemimpin penyelundup, istana bawah tanah yang penuh kemewahan, santapan malam yang luar biasa dan sesendok hashish. Namun, meski siang telah terang benderang, rasanya setidaknya 1 tahun telah berlalu sejak semua kejadian itu terjadi. Begitu dalam kesan yang ditinggalkan mimpi itu di dalam benaknya, dan begitu kuat cengkramannya pada imajinasinya. Bahkan, sesekali ia membayangkan di antara para awak kapal yang duduk di atas karang atau bergoyang di atas perahu, ada salah satu bayangan yang telah berbagi mimpinya dengan tatapan dan ciuman. Namun, selain itu kepalanya jernih, tubuhnya segar. Ia sama sekali tak merasa pusing. Sebaliknya, ia merasa ringan, mampu menyerap udara segar dan menikmati sinar matahari lebih tajam daripada sebelumnya. Ia berjalan riang menghampiri para awak kapal yang segera bangkit begitu melihatnya. Sang kapten pun menyapanya. Tuan Sinbad menyampaikan salam hormatnya kepada Yang Mulia, dan sangat menyesal tidak dapat mengucapkan perpisahan secara langsung. Namun ia berharap Tuan memaafkannya, karena urusan penting memanggilnya ke Malaga. Jadi Gaetano, kata Franz, semua ini nyata adanya. Benar-benar ada seorang pria yang menerima aku di pulau ini, menjamu aku dengan kemewahan kerajaan, lalu pergi saat aku tertidur? Benar adanya Tuan. Lihat saja kapal pesiarnya yang sedang mengembangkan layar itu. Jika Tuan memakai teropong, Tuan pasti bisa mengenali tuan rumah kita di tengah awak kapalnya. Sambil berkata demikian, Gaetano menunjuk ke arah sebuah kapal kecil yang sedang berlayar menuju ujung selatan Korsika. Franz mengarahkan teropongnya ke kapal pesiar itu. Gaetano tak salah. Di buritan kapal, sang tuan rumah misterius berdiri menghadap pantai, memegang teropong. Ia masih mengenakan pakaian yang sama seperti malam sebelumnya dan melambaikan sapu tangannya sebagai tanda perpisahan. Franz membalas lambaian itu dengan sapu tangannya sendiri. Sesaat kemudian, awan asap tipis muncul di buritan kapal, lalu mengembang anggun di udara. Franz pun mendengar dentuman pelan. Dengar itu, kata Gaetano. Itu caranya mengucapkan selamat tinggal. Pemuda itu mengangkat senapannya dan menembakkannya ke udara.
Meski ia tahu suara tembakan itu mustahil terdengar dari jarak sejauh itu. "Apa perintah yang mulia selanjutnya?" tanya Gaetano. "Pertama-tama, nyalakan obor untukku." "Ah ya, aku paham," jawab sang kapten sambil tersenyum. "Untuk mencari pintu masuk ke istana ajaib itu. Dengan senang hati yang mulia, jika itu menghibur Tuan, aku akan segera siapkan obor yang Tuan minta. Aku sendiri pernah punya ide yang sama, dan 2 atau 3 kali hasrat itu muncul, tapi selalu kubatalkan. Giovanni, nyalakan obor dan berikan pada yang mulia." Giovanni pun menuruti perintah itu. Franz mengambil obor dan memasuki gua bawah tanah diikuti Gaetano. Ia mengenali tempat ia terbangun dari ranjang headernya. Namun sia-sialah ia menyinari seluruh permukaan luar gua itu dengan obornya. Ia tak menemukan apa-apa kecuali bekas asap yang menunjukkan orang lain sebelumnya juga pernah mencoba hal yang sama dan gagal seperti dirinya. Namun ia tak melewatkan 1 inci pun dari dinding granit yang sekeras masa depan itu tanpa memeriksanya dengan cermat. Setiap retakan ia selidiki dengan pedang berburunya. Setiap tonjolan ia tekan dengan harapan akan longgar. Semuanya sia-sia. Ia menghabiskan 2 jam untuk usaha yang akhirnya benar-benar gagal. Saat ia menyerah, Gaetano tersenyum. Ketika Franz muncul kembali di pantai, kapal pesiar itu hanya tampak seperti titik putih kecil di cakrawala. Ia mencoba lagi dengan teropongnya, tapi tetap tak bisa melihat apa-apa. Gaetano mengingatkannya bahwa ia datang ke pulau ini untuk berburu kambing, yang sama sekali ia lupakan. Ia pun mengambil senapan berburunya dan mulai menjelajahi pulau itu. Lebih seperti orang yang menjalankan tugas daripada menikmati hiburan. Dalam 1/4 jam, ia berhasil menembak seekor kambing dan 2 anaknya. Hewan-hewan itu, meski liar dan gesit seperti kambing gunung, terlalu mirip kambing ternak biasa, sehingga Franz tak menganggapnya sebagai buruan sejati. Lagi pula, pikirannya disita oleh hal yang jauh lebih memikat. Sejak malam sebelumnya, ia benar-benar menjadi tokoh dalam salah satu kisah 1001 malam. Dan ia tak tertahankan tertarik kembali ke gua itu. Maka, meski gagal dalam pencarian pertamanya, ia memulai pencarian kedua, setelah meminta Gaetano memanggang salah satu anak kambing itu. Kunjungan keduanya berlangsung lama. Saat ia kembali, daging kambing telah matang dan santapan telah siap. Franz duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya saat tuan rumah misteriusnya mengundangnya makan malam. Dan melihat kapal pesiar kecil itu kini seperti camar di atas ombak, terus berlayar menuju Korsika. "Tapi Gaetano," katanya, "bukankah kau bilang Tuan Sinbad pergi ke Malaga? Tapi kapal itu jelas menuju Porto Vecchio." "Apakah Tuan lupa?" jawab sang kapten. "Aku pernah bilang di antara awak kapalnya ada 2 bandit Korsika." "Benar, jadi ia akan menurunkan mereka di sana," tambah Franz. "Tepat sekali," jawab Gaetano. "Ah, dia bukan orang yang takut pada Tuhan atau iblis," katanya. "Ia rela menyimpang 50 lig dari jalurnya hanya untuk membantu orang malang. Tapi bantuan semacam itu bisa menjeratnya dengan pihak berwenang di wilayah tempat ia melakukan kebaikan ini," kata Franz. "Ah, peduli apa dia?" jawab Gaetano sambil tertawa. "Ia mentertawakan semua otoritas. Biar saja mereka coba mengejarnya. Pertama, kapal pesiarnya bukan kapal biasa, melainkan burung. Ia bisa mengungguli fregat manapun dengan selisih 3 knot dalam 9. Dan jika ia terpaksa mendarat di darat, bukankah ia masih punya teman-teman di mana-mana? Jelas sekali bahwa Tuan Sinbad, tuan rumah Franz, memiliki hubungan sangat baik dengan para penyelundup dan bandit di sepanjang pesisir Mediterania, sehingga menikmati hak istimewa luar biasa. Adapun Franz, ia tak punya alasan lagi untuk tinggal di Monte Cristo. Ia telah kehilangan harapan menemukan rahasia gua itu. Maka ia segera menyelesaikan sarapannya, lalu bergegas naik perahu, dan tak lama kemudian mereka pun berlayar. Saat perahu mulai bergerak,
kapal pesiar itu menghilang di Teluk Porto Vecchio. Bersamanya lenyap pula jejak terakhir dari malam sebelumnya. Dan makan malam, Sinbad, hashish, patung-patung, semuanya berubah menjadi mimpi bagi Franz. Perahu berlayar sepanjang hari dan malam. Keesokan pagi, saat matahari terbit, mereka telah kehilangan pandangan terhadap Monte Cristo. Begitu kembali menginjak daratan, Franz, setidaknya untuk sementara, melupakan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia menyelesaikan urusan liburannya di Firenze, lalu hanya memikirkan satu hal, bagaimana ia bisa segera menyusul kawannya yang menantinya di Roma. Ia pun berangkat, dan pada Sabtu malam tiba di Place de la Douane dengan kereta pos. Seperti telah kita katakan, apartemen telah dipesan sebelumnya. Jadi ia tinggal pergi ke Hotel Signor Pastrini. Namun hal ini tak semudah kelihatannya, karena jalan-jalan dipadati orang. Dan Roma telah diserang desau rendah yang demam, desau yang selalu mendahului peristiwa besar. Di Roma ada 4 peristiwa besar setiap tahun. Karnaval, Pekan Suci, Hari Raya Corpus Christi, dan Pesta Santo Petrus. Di luar keempat momen itu, kota ini tenggelam dalam kelesuan yang membosankan, antara hidup dan mati. Seperti stasiun peristirahatan antara dunia ini dan akhirat. Tempat yang agung, penuh puisi dan karakter, yang telah 5 atau 6 kali dikunjungi Franz dan setiap kali terasa makin menakjubkan dan mengesankan. Akhirnya ia berhasil menerobos kerumunan yang terus bertambah dan semakin ribut. Lalu tiba di hotel. Saat pertama kali bertanya, ia dijawab dengan sikap angkuh khas pemilik penginapan yang penuh tamu. Tak ada kamar tersisa di Hotel de Londres. Franz lalu mengirim kartu namanya kepada Signor Pastrini dan meminta Albert de Morcerf. Strategi ini berhasil. Signor Pastrini sendiri bergegas menemuinya, meminta maaf karena membuat yang mulia menunggu, memarahi para pelayan, merebut kandil dari tangan penjaga pintu yang hendak mengantar tamu itu, lalu tepat saat ia akan mengantar Franz ke kamar Albert, Morcerf sendiri muncul. Apartemen itu terdiri dari 2 kamar kecil dan 1 ruang tamu. Kedua kamar menghadap ke jalan. Fakta yang menurut Signor Pastrini merupakan keuntungan luar biasa. Seluruh lantai lainnya disewa oleh seorang pria kaya yang konon berasal dari Sisilia atau Malta. Tapi sang pemilik hotel tak bisa memastikan dari mana asalnya. "Baiklah, Signor Pastrini," kata Franz. "Tapi kami butuh makan malam segera dan kereta untuk besok serta hari-hari berikutnya." "Soal makan malam," jawab sang pemilik, "akan disajikan. Tapi soal kereta..." "Apa maksudmu soal kereta?" seru Albert. "Ayo, jangan bercanda. Kami harus punya kereta." "Tuan," jawab sang pemilik, "kami akan lakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Itu saja yang bisa kukatakan." "Kapan kami akan tahu?" tanya Franz. "Besok pagi," jawab sang pemilik penginapan. "Ah, sial," kata Albert. "Kalau begitu kami bayar lebih mahal, itu saja. Di Drake atau Aron biasanya 25 lire di hari biasa, 30 atau 35 lire di hari Minggu dan hari raya. Tambah 5 lire untuk layanan ekstra, jadi 40 lire, selesai. Bahkan jika kami menawar 2 kali lipat, aku ragu kami bisa mendapat kereta." "Kalau begitu, pasang kuda ke keretaku. Memang agak kurang nyaman untuk perjalanan, tapi tak masalah." "Tak ada kuda." Albert menatap Franz seperti orang yang tak mengerti jawaban yang didengarnya. "Kau dengar itu, Franz?" katanya. "Tak ada kuda, tapi bukankah kita bisa sewa kuda pos?" "Semua kuda pos sudah disewa 2 minggu lalu. Yang tersisa hanya cukup untuk pos resmi." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Franz. "Aku biasanya tak memusingkan hal yang tak kumengerti," jawab Albert, dengan filosofi riang khas orang yang yakin tak ada yang mustahil bagi dompet yang tebal. "Makan malam dulu, Signor Pastrini?" "Sudah siap, Yang Mulia. Kalau begitu, mari makan." "Tapi kereta kudanya," desak Franz. "Tenang saja, kawan.
Mereka pasti datang pada waktunya. Ini hanya soal berapa banyak yang harus kita bayar. Maka Albert pun makan malam, lalu tidur nyenyak, dan bermimpi sedang berlomba-lomba di seantero Roma menggunakan kereta dengan 6 kuda saat karnaval.